Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kami harap senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu di rumah saja ya. Nah, melalui video ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai problem solving laboratory dengan topik pembahasan pegas pada sepeda motor yang kemarin kami praktikkan dengan media virtual lab simulation pad. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Serliana Agus Lutfiani, Tia Suraidah, Indah Alfiah Nur, Tri Pancayoga, dan saya sendiri Melati Vista. Kami dari Prodi S1 Pendidikan IPA kelas 1 atau kelas A. Berikut hasil diskusi dari kami. Jadi di sini kami menganalisa lembar kerja siswa problem solving laboratory pada pokok bahasan pegas pada sepeda motor. Konten yang akan kami bahas melalui video ini antara lain ada real world problem, tujuan dari praktikum, alat dan bahan, tutorial virtual lab, hasil data, pembahasan, dan akan kami tutup dengan penutup. Real world problem atau permasalahan yang kami ambil berikut ini. Dalam mengendarai sepeda motor, rasa nyaman dan aman harus dirasakan oleh setiap pengendara. Suatu ketika, Roni membonceng Rina menggunakan sepeda motor. Ketika Roni melewati di jalan yang tidak rata, ternyata bagian bawah belakang sepeda motor terjadi getaran dengan gerakan mengayun. Setelah mereka melewati jalan yang tidak rata tadi, getaran sudah tidak berlangsung. Kemudian kalian berpikir bahwa dalam sepeda motor terdapat sistem suspensi yang merupakan kombinasi antara pegas dan shockbreaker. Kalian mengetahui bahwa shockbreaker yang dipasang pada sistem suspensi bekerja untuk menyerap kelebihan ayunan atau isolasi pegas, sehingga pengendara merasa stabil ketika dan setelah berada pada jalan yang tidak rata. Selain itu, di dalam pegas juga terdapat nilai konstanta dan gerak isolasi yang berasal dari kerapatan atau keregangan pegas. Dengan adanya kerapatan dan keregangan tersebut juga mengakibatkan adanya pertambahan panjang pegas. Nilai konstanta pegas juga dapat dipengaruhi oleh massa. Akan tetapi, kalian belum yakin berapa nilai dari ketetapan pegas yang pasti dan adakah hubungan antara beban dan pertambahan panjang. Oleh karena itu, kita akan melakukan penelitian mengenai nilai konstanta pegas dan hubungan massa dengan pertambahan panjang. Kemudian, tujuan dari praktikum ini. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan antara beban dan pertambahan panjang. Dan yang kedua, mengetahui nilai konstanta pegas pada sepeda motor. Alat dan bahan yang akan digunakan dalam simulation pad ada pegas, mistar, beban, dan statif. Kemudian tutorial virtual lab-nya. Berikut ini adalah langkah-langkah percobaan dengan media virtual lab simulasi pad. Yang pertama, kita siapkan smartphone atau laptop yang dapat terhubung dengan internet. Kemudian, kita bisa membuka aplikasi pad simulation melalui link yang telah tersedia, atau kita cari di mesin pencari. Kita bisa memilih pada percobaan Messes and Springs, kita klik tombol play dan pilih gambar lab. Kemudian akan muncul program pad seperti berikut ini. Nah, setelah muncul program pad seperti ini, kita bisa melakukan eksperimen. Pertama, kita ukur terlebih dahulu panjang pegas. Panjang pegas yang terukur sebesar 40 cm. Kemudian kita gantungkan beban dengan massa 100 gram. Kita klik play dan kita stop. Panjang pegas menjadi 60 cm. Lalu kita beri beban yang tidak diketahui massanya. Namun kita ganti dengan beban yang pertama, tapi kita beri variasi massa. Kita atur massanya menjadi 200 gram. Lalu kita gantungkan pada pegas. Kita klik play dan stop. Panjang pegas menjadi 95 cm. Kita atur lagi massa pada beban tersebut menjadi 300 gram dan kita gantungkan kembali, kita klik play. Nah, karena
panjang pegas ini melebihi mistar atau penggaris, maka kita mengukurnya dengan mengukur mistar ini ada 90 cm, kemudian kita tambahkan lagi di bawahnya nanti. Itu kita ulangi lagi. Nah, pada saat seperti ini terukur 90 cm, kemudian mistarnya kita letakkan di bawah untuk mengukur kembali dan terukur 120 cm. Sekian tutorial virtual lab-nya. Dari pengamatan simulasi PET yang telah kami lakukan dan telah kami sampaikan, diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, pada massa 100 gram atau 0,1 kg dengan panjang pegas mula-mula 0,4 meter, setelah diberi beban sebesar 0,1 kg, panjangnya menjadi 0,6 meter. Dengan mengurangi panjang pegas setelah diberi beban dengan panjang pegas mula-mula, diperoleh pertambahan panjang pegas sebesar 0,2 meter. Kemudian besarnya gaya yang bekerja pada pegas tersebut dengan mengalihkan massa kali gravitasi, yaitu 0,1 kg kali 9,8, diperoleh gaya yang bekerja pada pegas tersebut sebesar 0,98 Newton. Kemudian mencari nilai konstanta dengan F sama dengan K kali X. Kemudian dimasukkan angkanya 0,98 Newton sama dengan K kali 0,2 meter. K sama dengan 0,98 bagi 0,2. Nilai konstanta yang dialami sebesar 4,9 Newton per meter. Yang kedua, pada massa 200 gram atau 0,2 kg. Pada panjang pegas mula-mula 0,4 meter, setelah diberi beban 0,2 kg, panjangnya menjadi 0,95 meter. Pertambahan panjang pegas yang terjadi 0,95 meter kurangi 0,4 meter, diperoleh 0,55 meter. Kemudian gaya yang bekerja, massa kali gravitasi sama dengan 0,2 kg kali 9,8. Sehingga besarnya gaya adalah 1,96 Newton. Kemudian nilai konstantanya adalah F sama dengan K kali X. 1,96 Newton sama dengan K kali 0,55. K sama dengan 1,96 bagi 0,55. K-nya adalah 3,56 Newton per meter. Yang ketiga, pada massa 300 gram atau 0,3 kg dengan panjang pegas mula-mula 0,4 meter, setelah diberi beban 0,3 kg, panjang pegasnya menjadi 1,2 meter. Kemudian pertambahan yang diperoleh adalah 1,2 meter kurangi 0,4 meter sama dengan 0,8 meter. Gaya yang bekerja pada bekas tersebut adalah massa kali gravitasi 0,3 kg kali 9,8. Diperoleh besarnya gaya yang bekerja adalah 2,94 Newton. Mencari nilai konstanta dengan F sama dengan K kali X. 2,94 Newton sama dengan K kali 0,8 meter. K 2,94 bagi 0,8. Nilai konstantanya adalah 3,675 Newton per meter. Kemudian kami sampaikan pembahasan dari eksperimen yang telah kami lakukan. Percobaan ini kami lakukan dengan memanfaatkan media virtual lab simulasi PET dengan topik Meshes and Springs. Jadi kami melakukan percobaan dengan memberi variasi massa untuk setiap beban yang digunakan, serta melakukan pengukuran panjang pada pegas dalam keadaan semula dan setelah diberi beban dengan massa tersebut. Nah, pada keadaan semula, panjang pegas yang terukur pada mistar sebesar 40 cm tanpa adanya beban yang bekerja, sehingga belum ada energi yang dihasilkan. Nah, pada eksperimen kali ini, kelompok kami menggunakan 3 beban dengan massa yang berbeda. Pada percobaan pertama, pegas kami beri beban sebesar 100 gram. Kemudian dari eksperimen tersebut, pegas mengalami pertambahan panjang sebesar 20 cm, sehingga panjang pegas akhir menjadi 60 cm, dengan nilai konstanta pegas sebesar 4,9 Newton per meter. Kemudian untuk percobaan yang kedua, pegas kami beri beban sebesar 200 gram, sehingga panjangnya bertambah 55 cm dan panjang pegas akhir menjadi 95 cm dengan memiliki energi total dan juga energi potensial. Dan nilai konstanta pegasnya sebesar 3,56 Newton per meter. Kemudian untuk percobaan yang ketiga,
pegas kami beri beban sebesar 300 gram, sehingga panjang pegas bertambah 80 cm dan panjang pegas akhir menjadi 120 cm. Nilai konstanta pegasnya sebesar 3,675 Newton per meter. Nah, masing-masing dari percobaan dengan massa yang berbeda tersebut akan didapatkan data perhitungan yang berbeda pula. Dengan demikian, setiap beban yang digantungkan pada pegas akan berpengaruh terhadap pertambahan panjang pegas atau gaya yang bekerja pada pegas tersebut berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya. Maka, semakin besar massa beban yang diberikan, akan semakin besar pula pertambahan panjang yang dialami pegas. Untuk nilai konstanta berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada pegas dan berbanding terbalik dengan pertambahan panjang pegas. Sehingga semakin besar pertambahan panjang pegas akan semakin kecil nilai konstanta yang dimiliki pegas. Untuk menutup konten video ini, akan kami sampaikan kesimpulan dari eksperimen yang telah kami lakukan. Berdasarkan data hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta pegas berbanding lurus dengan massa dan gravitasi bumi, serta berbanding terbalik dengan perubahan panjang pegas. Semakin besar beban atau massa yang bekerja pada pegas, maka akan semakin besar pula perubahan panjang pegas yang dialami, sehingga terjadi pertambahan panjang pegas. Sedangkan semakin kecil beban yang bekerja pada pegas, menyebabkan perubahan panjang pegas semakin kecil. Hal ini disebabkan pada mekanisme kerja pegas sepeda motor, yang menerima beban, massa, atau gaya dari ban yang diteruskan melalui shock absorber, sehingga ada tekanan yang dihasilkan dari beban, massa, atau gaya tersebut, yang akan membuat pegas menjadi lebih rapat dan ban pun terangkat. Ketika massa, beban, dan gaya tersebut dihilangkan, maka pegas akan kembali ke keadaan semula. Massa, beban, gaya yang bekerja pada pegas berbanding lurus dengan perubahan panjang pegas yang akan dihasilkan. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami melalui video ini dan melalui PowerPoint ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk itu kami mohon kritik dan saran yang membangun. Kurang lebihnya sekian dari kelompok kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.